kita sudah melakukan normalisasi terhadap sedimentasi yang timbul. Dan sekarang kalau kita lihat kemarin saya lihat mantau di Tukar Mati, ternyata sedimentasi cukup tinggi. Dan kalau ini dibiarkan tidak kita sentuh, mohon maaf ya, bukan tidak mungkin kalau ada curah hujan akan kembali akan banjir ke daratan. Nah sekarang sudah mulai, Pak, saya lihat kan sudah mulai bekerja secara rutin Dinas PUPR untuk melakukan normalisasi untuk untuk pengerukan sedimentasi ya. Yang mudah-mudahan nanti kita akan memiliki sungai yang jernih, seperti apa yang kita harapkan, orang bisa enak memancing dan itu menjadi destinasi. Dan sekaligus saya juga sudah perintahkan nanti bahwa akan ada petugas yang warawiri nanti sepanjang sungai. Warawiri akan melihat nanti bagaimana, apakah ada masyarakat yang buang sampah, termasuk dengan seringan itu juga kami sedang mempersiapkan kalau dari segi regulasi sudah siap perangkapnya nih untuk mengambil penegakan hukum. Pertama ada yang membuang sampah sembarangan. Kita tidak cukup hanya menghimbau tanpa dibarengi dengan penegakan hukum. Dengan demikian kita harapkan ada efek jera, sehingga dengan demikian setelah ada efek jera ada kesadaran. Kan tidak mungkin dong kita sekarang melakukan normalisasi, pengerukan terus besok lagi ada semacam bedol desa nih, sampahnya berduyun-duyun lagi di luar sungai, kan tidak mau seperti itu. Kita ingin sungai ini akan bersih seperti apa yang diharapkan. Termasuk juga nanti ya, kita akan melakukan penghijauan di sepanjang bantaran sungai. Dan ternyata juga saya lihat ada beberapa titik yang ternyata bangunan sudah mulai menjorok sungai. Coba kalau nggak kita lihat itu kan kita nggak tahu loh, ada menjorok. Nah kondisi-kondisi seperti itu yang kita harus lakukan. Nanti saya punya TRC ya, dari PUPR, ada dari HLK, lingkungan hidup juga, semua bergerak. Karena kalau tanpa begitu susah kita hanya kalau tetap, mohon maaf, hanya terus kita melakukan perusahaan, makan seorang ngambil sampah, tapi tetap sampah itu dibuang juga sembarangan, susah juga. Artinya semua, baik masalah kebersihan, pengolahan sampah, masalah pemeliharaan sungai ini, pemerintah tidak akan bisa kerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat itu kita butuhkan kesadarannya. Kalau nggak ada halangan, saya rencana juga menata di Bundaran Dewa Ruci. Astungkaro ini dalam waktu singkat ini kita sudah melakukan pembebasan lahan, sehingga nanti benar-benar nanti median jalan itu kita akan tata. Usahakan nanti saya U-turn tuh kan saya kurang nanti. Karena saya lihat kemarin U-turn tuh banyak juga menyebabkan kemacetan. Contoh misalnya kalau orang datang dari mau muter menuju Siloam, mungkin saya akan putar lewat ini Dewa Ruci itu. Dewa Ruci karena sebelah Dewa Ruci, di sebelah baratnya underpass yang sekarang ada tanaman kosong, itu kita beli untuk akan menjadi ruang terbuka hijau sehingga Badung akan semakin menarik. Itu apakah termasuk di tahun 2026 kampung? Untuk pembebasan lahan udah sekarang kita bebasin lahan. Nanti yang di sebelah timur kan saya udah bebasin, yang sebelah timur udah kita bebasin, yang sebelah barat kita bebasin. Astungkaro yang sebelah utara kita akan bebasin nanti juga. Sehingga nanti akan menjadi ruang terbuka hijau di sana. Astungkaro itu akan menjadi menarik sehingga orang mau datang dari utara itu menuju Siloam, dia tidak perlu motong U-turn, dia akan melingkar di sana. Kita buat seperti itu sehingga flow-nya akan cukup bagus kelihatan. Karena sekarang juga kita sedang mendorong Pak Gubernur, saya sempat juga bicara sama Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota juga. Kita sedang memikirkan untuk jalan Mahendra Data tembus Dewi Sri. Mahendra Data itu sehingga sekarang kalau jalan Gunung Sebutan kan biasanya kita ke timur menuju Imam Bonjol. Nanti mudah-mudahan kebijakan Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kami juga ikut mendorong karena kami ada wilayah di sebelah selatan. Itu kita tembuskan dari Mahendra Data ke sana sehingga mohon maaf orang dari Mengui, orang dari mana mau ke bandara itu cepat jadinya, tidak perlu lewat Imam Bonjol lagi. Nah, mudah-mudahan ini, tapi kalau yang itu sih memang provinsi dengan Pak Wali Kota nanti, nah, kita juga Badung juga tentu akan kita mensupport karena bagaimanapun juga konektivitas ini memang kita harus bangun terus di Badung, di Bali. Dengan progres infrastruktur lain seperti jalan Tukumar Barat dan tampaknya sudah diaspal. Sudah. Saya melihat kemarin kan saya sudah cek ke lapangan target Oktober ini Pak Kerja. Oktober ini sudah tuntas ini. Sekarang kan udah bagus kan, udah lebar banget sekarang dan tinggal nanti saya seperti apa yang pernah saya sampaikan, sedang kita kabel juga turun, nanti kabel turun dan tambah juga penghijauan sana. Pedestrian penghijauan saya minta ada
biar tanamnya bagus, landscape-nya bagus. Nah terus saya sedang dorong ini, saya sudah perintahkan hari ini kayaknya turun juga tim ini untuk segera melakukan penataan ke barat, sehingga jalan Teku Umar Barat yang mentok ada Banjar Asungkaro ini kita akan siapkan banyak tempat lain yang turun dan itu akan bongkar ke barat. Kita di Badung ini sementara ini kan kita belum punya taman kota kan. Kita belum punya. Malah taman bermain anak kita ada di pusat pemerintahan. Ini Asungkaro yang sedang program untuk dorong di kecamatan-kecamatan yang akan buat. Di Aben Semal yang akan buat, di Mengui yang akan buat, di Kuta Utara. Asungkaro ini yang sudah berjuang sama Pak Gubernur. Mudah-mudahan lapas Kerobokan itu yang akan sulap menjadi taman kota. Saya sudah menghadap Pak Menteri bersama Pak Gubernur. Kelihatannya ada lampu hijau. Kita akan buat nanti lapas Kerobokan kita akan pindahkan. Ternyata apa yang menjadi ide itu ternyata sejalan dengan idenya Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto. Beliau katanya menyarankan lapas-lapas yang ada di kota itu agar dibawa ke pinggir, jangan di kota. Seiring dengan kebijakan itu, saya memandang bahwa lapas Kerobokan kebetulan ada di wilayah di Kabupaten Bandung, Kecamatan Kuta Utara, dengan luasan kalau nggak salah sekitar 3,9 hektar itu, saya akan sulap menjadi taman kota dan taman anak-anak bermain. Kan margi mangkon beci tiang ring Teku Umar Barat kan sudah tiang lebar kan makin udah bagus, pedestriannya trotoarnya 2 meter. Biar Bapak Ibu tahu, ke baratnya lagi tiang lebaran juga, termasuk Balai Banjar penghubungan tiang bongkar untuk buat jalan ke di tengah, sehingga menjadi lebar, sehingga nanti di depan taman kota itu akan menjadi jalan yang lebih representatif. Nah, tiang ingin bahwa anak-anak di Badung ini ada tempat untuk bermainnya. Walaupun itu anggarannya cukup besar, tapi itu untuk demi tumbuh kembangnya anak-anak kita di Badung ini. Kita mendorong untuk kabel-kabel yang ada sekarang ini kita turunkan ke bawah. Itu semua dalam rangka kita bersama-sama menuju beautifikasi lah. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa kita di Badung ini secara khusus dan Bali umumnya ini kan memang sebagai daerah tujuan kunjungan wisata. Oleh karena itulah maka saya secara bertahap saya melakukan pembenahan, perbaikan, terus penataan di Bali. Dengan pemotongan kabel ini akan menjadi Badung tanpa kabel di atas seperti yang nanti. Iya, harapan kita kan secara bertahap. Maka saya sudah bilang nih pada Pak Kadis, setiap ada penataan infrastruktur, perbaikan drainase drainase ini, saya sudah perintahkan Pak Kadis kabel turun. Tapi memang bertahap, kan kita bertahap, kan tidak bisa langsung gitu. Kita bertahap. Yang jelas ini PR, kalau udah ada perbaikan trotoar ini, otomatis kabel kita turun. Biar Bali ini biar cantik lah. Ya. Tahun ini udah berapa titik, Pak? Tahun ini kurang lebih sekitar 7 titik. Kita terus berlanjut. Malahan kita sekarang ini kan jalan kabupaten ya. Malahan kita banyak di desa-desa kita bergerak seperti itu. Termasuk nanti Pak Kadis saya perintahkan hari ini juga koordinasi. Saya ingin dari bandara itu menuju Nusa Dua, menuju Sunset Road kabel turun. Transportasi publik tidak punya jalur khusus, masyarakat tidak terpakai kemudian karena semua juga macet. Karena sama macetnya, dia tidak akan terpakai. Makanya yang urgent menurut saya yang harus dilakukan memang satu ini. Mau tidak mau Bali harus satu. Karena masalahnya kita ada persoalan di karifan kita terkait dengan flyover. Tidak akan mungkin kalau di flyover mungkin bisa ada solusi bakal siapa. Tapi kalau saat ini tidak. Karena kita tidak berani keluar dari karifan lokal kita ini, satu-satunya bisa sambil yang menjadi upaya urgent.
yang terbangun dengan etika kelompok